Shalom Sobat Kairos, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari Ibrani 12 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sobat Kairos yang terkasih, satu pertanyaan bagi kita. Masih adakah dari antara kita yang menyimpan kepahitan? Baik itu kepada orang tua, suami ke istri, atau istri ke suami, kakak kepada adik, atau sebaliknya. Atau mungkin mertua kepada menantunya, atau sebaliknya menantu kepada mertua. Mungkin juga teman kepada temannya yang lain. Sobat Kairos, kepahitan atau sering disebut dengan akar pahit, sering muncul karena kekecewaan yang begitu mendalam. Karena kata-kata yang sangat kasar yang pernah dilontarkan. Bisa juga karena hal sepele. Jika ditanya karena apa, sampai tidak ada jawaban yang pasti, tapi benci seperti itu. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seseorang yang menyimpan kepahitan perlu menyadari dan mengaku dengan jujur dan terbuka bahwa sebenarnya ia menderita dengan kepahitan hati yang ia alami. Kepahitan yang tersimpan dalam hati seseorang sedikit pun tidak membawa kepada kebaikan. Justru sangat merugikan setiap orang yang mengalaminya. Kepahitan akan mengakibatkan penyakit secara rohani, bahkan juga mengakibatkan penyakit secara jasmani. Menyimpan kepahitan akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Sebab orang yang menyimpan kepahitan, hatinya sulit menerima orang lain, bahkan cenderung berpikir negatif kepada sesamanya. Sobat Kairos yang terkasih, mengapa akar yang pahit itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya jauh dari kasih karunia Allah, maka ia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam hidupnya sehari-hari. Tahukah kita bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru setiap pagi? Ya, setiap pagi Allah menyediakan kebaikan bagi engkau, bagi saya yang mencari Dia. Sobat Kairos yang terkasih, tentu semua kita merasakan kasih karunia Allah yang begitu baik dan indah dalam hidup kita. Memang tidak dipungkiri bahwa kehidupan yang kita jalani tidak gampang. Ada banyak hal yang harus kita hadapi, masalah dan persoalan yang begitu sulit. Situasi yang pahit di dalam kehidupan kita bisa menjadi hal yang terus-menerus muncul dan datang. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusirnya jika burung itu mau membuat sarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mengusir peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam hidup kita. Karena itu datang dengan tiba-tiba dan memaksa untuk masuk. Meskipun kita tidak mau terima hal yang buruk dan menyakitkan hati, tetapi kita bisa menolak rasa benci, kemarahan yang mendalam, dan datang kepada Tuhan untuk menerima anugerahnya yang tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu. Kalau kita tidak bebas dari akar kepahitan dalam hidup kita, maka akan muncul perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk itu tertulis dalam Ibrani 12 ayat 15 menyebutkan sebagai yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Artinya,
Alkitab memperingatkan akan ada bahaya yang muncul dalam hidup setiap orang, siapa saja, jika sebagai orang Kristen kita membiarkan diri hidup di dalam satu kondisi yang terus digerogoti oleh kepahitan. Dan juga orang yang hatinya dipenuhi kepahitan adalah orang yang hidupnya menyusahkan banyak orang. Tentu Sobat Kairos tidak mau menyusahkan hidup orang lain. Karena itu buanglah kepahitan dari hidupmu dan dari hatimu. Mari kita mencoba memahami bagaimana supaya kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak keluar dan tidak menolak kebaikan Allah. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sobat Kairos yang terkasih, mari kita mulai hari ini dengan hidup yang baru, dengan komitmen yang baru. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, aku tidak mau hidup di dalam kepahitan. Keburukan boleh datang kepadaku, tapi tidak mau berhenti di situ, karena aku punya Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam hidup ini yang harus aku pegang erat-erat. Kalau aku tidak bisa mengampuni, aku harus minta kekuatan kepada Tuhan untuk bisa mengampuni. Kalau aku tidak bisa menerima, beri aku kekuatan ya Tuhan untuk bisa menerima hidup ini. Selalu sehat dan kuat Sobat Kairos. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.